Perkenalkan, nama saya Rini Erkinasari, NIM 18030606, Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan membuat video tentang mata kuliah produksi ternak unggas. Di sini saya akan menerangkan sifat-sifat bangsa dan pewarisannya ternak unggas. Yang pertama itu ada pada sifat kepala, meliputi tipe jengger, warna, paruh, mata, dan cuping telinga. Yang kedua, di sini saya akan menerangkan sifat-sifat bangsa dan pewarisannya ternak unggas. Yang pertama itu ada pada sifat kepala, meliputi tipe jengger, warna, paruh, mata, dan cuping telinga. Yang kedua ada letal abnormalitan. Yang ketujuh ada X production and X character, kelapan, brody, atau mengeram. Kemudian pewarisan tipe jengger. Pewarisan tipe jengger itu terbagi atas 4 bagian. Yang pertama single comb, kedua rose comb, ketiga thick comb, dan keempat walnut comb. Kemudian pewarisan tata warna bulu. Yang pertama putih, white plumae, yang kedua hitam, black plumae, yang ketiga coklat atau merah pada ayam Rhode Island Red, dan keempat lurik atau lorok. Kemudian saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi ternak unggas betina. Di sini yang pertama itu ada ovari, ada ostium, ada infundibulum, neck of infundibulum. Kemudian ada vagina, ovidum, dan cloaca. Belum ada albumin, kemudian ada isthmus, uterus, vagina. Kemudian saya akan menjelaskan organ reproduksi serta organ ekskresi pada unggas. Yang ini adalah organ reproduksi unggas jantan, mulai dari testis, kemudian ke ginjal, kemudian vesikel, seminal, dan yang terakhir cloaca. Kemudian saya akan menjelaskan organ reproduksi serta organ ekskresi pada unggas. Yang ini adalah organ reproduksi unggas jantan, mulai dari testis, kemudian ke ginjal, kemudian masuk ke dalam proventriculus dan bermuara di ginjal. Di dalam ginjal ini, disinilah proses pemecahan seperti jagung, baru kemudian masuk ke Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada unggas. Yang pertama itu kita mulai dari mulut. Kemudian makanan masuk melalui kerongkongan, kemudian masuk ke dalam pembolok. Di dalam pembolok ini, disinilah tempat penyimpanan makanan pada unggas sebelum dicerna kembali. Kemudian masuk ke dalam proventriculus dan kemudian proses penggilingan makanan tadi terjadi dari. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada unggas. Yang pertama itu makanan masuk melalui mulut, kemudian kerongkongan, baru pembolok, kemudian vesikel, seminal, dan yang terakhir cloaca. Ovum yang telah matang ditangkap oleh infundibulum dan terjadinya pembentukan kuning telur 15-30 menit. Kemudian masuk ke dalam albumin. Selanjutnya saya akan membahas di setiap tahapan di dalam organ reproduksi unggas betina. Yang pertama itu di ovarium. Setelah ovum matang di dalam ovarium, maka akan ditangkap oleh infundibulum, kemudian ke duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian masuk ke dalam sekum dan dikeluarkan melalui cloaca. Kemudian masuk ke dalam proses penetasan. Penetasan merupakan suatu proses perkembangan embrio di dalam telur hingga menetas, yang bertujuan mendapatkan individu baru. Cara penetasan telur, ovum yang telah matang ditangkap oleh infundibulum dan terbentuklah kuning telur selama 15-30 menit. Selanjutnya masuk ke dalam magnum dan disekresikan selama 3 jam. Selanjutnya masuk ke dalam isthmus. Di dalam isthmus ini membran akan diekspresikan selama 1,5 jam dan kemudian masuk ke dalam uterus. Di dalam uterus ini, setelah kerabang telurnya terbentuk, telur akan keluar melalui vagina. Bagi menjadi 2 bagian, yaitu penetasan alami dan penetasan buatan. Penetasan alami itu menggunakan induk ayam dan penetasan buatan itu menggunakan alat tetes telur.
Penetasan buatan lebih praktis dan lebih efisien. Inilah terjadi proses pembentukan kerabang telur. Proses pembentukan kerabang telur itu terjadi selama 20-21 jam. Maka dari itu, ayam tidak bisa lebih bertelur 1 kali 1 hari. Kemudian setelah mesin tetas. Kemudian seleksi telur tetas. Telur tetas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penetasan. Kriteria telur banyak ditetaskan yaitu bentuk telur normal, tidak terlalu bulat dan tidak terlalu lonjong, ukuran dan warna seragam, serta ketebalan kulit telur atau kerabang rata dengan tekstur permukaan telur yang halus. Kemudian selanjutnya itu masuk ke dalam fumigasi telur tetas. Salah satu langkah untuk seleksi telur tetas. Telur tetas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penetasan. Kriteria telur yang banyak ditetaskan yaitu bentuk telur normal, tidak terlalu bulat dan tidak terlalu lonjong, ukuran dan warna seragam, serta ketebalan kerabang telur atau cangkang telur itu rata dengan tekstur permukaan yang halus. Kemudian masuk ke dalam fumigasi tetas. Salah satu langkah untuk kemudian fumigasi telur tetas. Salah satu langkah untuk menanggulangi pencegahan bakteri pada telur tetas serta mempertahankan kualitas telur dilakukan sanitasi dan menggunakan metode fumigasi. Metode fumigasi pada telur tetas dilakukan dengan menggunakan gas formaldehide hasil pencampuran formalin dengan kalium permangat. Kemudian masuk ke dalam tahapan fumigasi mesin tetas. Fumigasi biasanya dilakukan dengan menggunakan disinfektan. Kemudian masuk ke temperatur mesin tetas. Temperatur mesin tetas sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses penetasan karena ketika penetasan menggunakan mesin, temperatur mesin tetas harus sama dengan temperatur pada induk ayam. Kemudian masuk ke kelembaban mesin tetas. Kelembaban berfungsi untuk menjaga cairan yang terdapat di dalam telur. Fungsi cairan di dalam telur yaitu menjadi makanan. Fungsi cairan di dalam telur yaitu melarikan zat-zat nutrisi dalam telur, di mana zat tersebut digunakan untuk makanan embrio selama berada di dalam telur. Kemudian masuk ke dalam ventilasi. Ventilasi pada mesin tetas telur harus sesuai agar sirkulasi udara di dalamnya berjalan dengan baik, sehingga perkembangan embrio di dalam mesin tetas. Kemudian pemutaran telur. Pemutaran telur berfungsi untuk menyeragamkan suhu permukaan telur dan mencegah menempelnya embrio pada kerabang telur. Kemudian pemutaran telur. Pemutaran telur berfungsi untuk menyeragamkan suhu permukaan telur dan mencegah menempelnya embrio pada kerabang telur yang akan ditetaskan. Kemudian selanjutnya itu ada candling atau meneropong, merupakan kegiatan memeriksa embrio di dalam telur yang akan ditetaskan menggunakan bantuan cahaya. Kemudian tahap pulching merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai dari pengeluaran dan pengumpulan DOC atau yang biasa disebut turun ayam. Kemudian tahap selanjutnya adalah seleksi DOC atau DOT, anak ayam yang telah menetas kemudian diseleksi sekaligus dilakukan pembagian sesuai grade-nya. Kemudian kita masuk ke dalam biosintesis telur. Pada umumnya biosintesis protein kuning telur berasal dari hati atas rangsangan hormon estrogen. Kemudian diangkut oleh darah menuju indung telur atau ovarium. Dalam ovarium, ayam petelur mengandung 1000 sampai 3000 folikel. Ukurannya sangat bervariasi dari ukuran mikroskopik sampai sebesar satu kuning telur. Kuning telur yang lebih kecil mulai tumbuh dengan cepat, sekitar 10 hari sebelum dilepaskan ke dalam impun di gulung. Kuning telur diliputi oleh suatu membran folikuler yang menempelkannya pada ovari. Membran ini memiliki suatu bagian yang terlihat hanya sedikit mengandung pembuluh darah. Bagian atau daerah itu tersebut stigma. Istilah tersebut di mana kuning telur robek dan melepaskan ovum pada saat ovulasi. Karena zat-zat makanan disalurkan melalui membran folikuler dan aliran darah menuju ke ovum. Sejumlah darah kadang-kadang dilepaskan bersama-sama kuning telur untuk karena apa sih?
Sejumlah darah kadang-kadang dilepaskan bersama-sama kuning telur itu karena tempat pecahnya tidak selalu tepat pada stigma. Inilah yang kadang menyebabkan munculnya suatu blood spot. Kemudian masuk ke tahap sintesis. Hormon yang membantu dalam sintesis albumin ialah steroid dan estrogen. Hormon estrogen ini berperan penting dalam pembentukan protein. Yang pertama, molekul estrogen larut dalam lipid atau lemak masuk ke dalam membran sel. Kemudian tahap yang kedua itu diikat oleh reseptor estrogen. Tahap ketiga, pembentukan atau sintesis komponen-komponen yok berlangsung di dalam hati di bawah koordinasi hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan level follicle stimulating hormone atau disebut FSH pada ayam domestik terjadi pada saat menjelang fase pertumbuhan folikel yang ketiga, yaitu 15 jam sebelum ovulasi. Peningkatan level FSH ini terjadi secara simultan dengan peningkatan FSH pada jaringan ovarium. Masuk ke dalam tahap perkembangan pada telur. Di hari ke-8 mulai pembentukan bulu, hari ke-10 itu mulai pembentukan paruh, dan ke-13 itu merupakan penumpukan atau penampilan sisik dan kuku. Hari ke-14 embrio memutar kepalanya ke arah ujung tumpul telur, dan hari ke-16 itu sisik, kuku dan paruh menjadi halus dan keras. Kemudian di hari ke-17 itu paruh memutar ke arah rongga udara. Hari ke-19 yok mulai memasuki rongga tubuh, dan di hari ke-20 yok seluruhnya masuk ke rongga tubuh, memenuhi seluruh ruang di dalam. Dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.